Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Tetap bersama saya dengan cerita horor, cerita mistis. Kali ini saya akan membawakan dan menyuguhkan kepada teman-teman semua sebuah judul misteri bus berhantu. Bus Sumber Kencono. Bus ini memang cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur. Armada bus ini terkenal karena kebiasaan ugal-ugalannya. Selain itu, angka kecelakaannya juga termasuk tinggi. Tak heran, nama Sumber Kencono ini sering diplesetkan oleh masyarakat menjadi Sumber Bencono, sumber bencana, alias sumber bencana. Bahkan suatu ketika bus ini pernah dibakar di Ngawi oleh massa karena menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Mungkin karena ingin mengubah image, nama armada ini akhirnya diganti menjadi seperti itu, Sumber Selamat. Ini adalah salah satu kisah nyata, cerita mistis yang Anda boleh percaya, boleh tidak. Dingin, aku merapatkan jaketku. Entah sudah berapa batang rokok yang kuhabiskan menunggu bis sialan ini. Kulihat jam ini sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mataku sampai bosan melihat ke arah jembatan layang Janti. Sudah hampir 2 jam aku menunggu di sini. Benar-benar brengsek ini bus. Tak ada satupun yang mau berhenti. Mana sendirian pula ini. Jadi agak-agak merinding gua. Campuran antara takut, ada preman kesasar sama aroma mistis malam Jumat Kliwon yang dikenal orang Jawa sebagai malam keramat. Dari arah barat, kulihat sepeda motor melambat. Tampaknya dia mau menunggu bis juga. Yang dibonceng seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di Ring Road Utara. Dia turun sambil melepaskan helmnya. Hati-hati bro. Si pengendara motor muter balik sambil melambaikan tangannya. Lumayan ada barengan di sini. Minimal kalau sampai ada yang mau malak bisa kabur ke arah lainan. Biar premannya bingung mau ngejar yang mana. Nggak usah ketawa, aku males berantem sama orang yang nggak mikir masa depan. Macem preman jalan. Sedikit trauma juga gara-gara dulu waktu ribut sama preman. Mereka seenaknya aja ngeluarin pisau. Lah, siapapun yang kena pasti berurusan sama polisi. Dia mungkin mikirnya masuk tahanan gak masalah, bisa makan gratis. Kalau aku bisa digebuki bapakku. Mau pulang kemana mas? Sapaku mencoba beramah tamah. Bah, sombong sekali mas aku ini. Berapa kali aku menyapa, tak sekalipun dia menjawab. Pura-pura gak denger lagi. Sok-sok sibuk ngelihat datangnya bis ke arah jembatan layang lagi. Ini mungkin yang pernah dibilang Simbah di kampung. Wong Jowo, hilang Jowo nih. Sudah gak tahu tata kromo. Untunglah tak beberapa lama kemudian bisnya datang. Sumber Kencono. Bis legendaris jurusan Jogja Surabaya. Dan kali ini bisnya mau berhenti. Si Mas Gondrong naik duluan. Lah, kok aku baru naik satu kaki, si bisnya udah jalan lagi. Bener-bener gak sopan. Tapi mungkin memang sudah jadi kebiasaan. Karena jadwal keberangkatan antar bis yang kadang cuma selisih 5 menit membuat mereka gak bisa berhenti lama-lama. Khawatir mepet sama yang di belakang. Tumben baru sampai, jadi saja bisnya sudah penuh. Ada 1-2 kursi yang kapasitasnya 3 orang, baru ditempati 2 orang. Tapi penumpang yang di situ nggak ada yang menawarkan tempat duduk padaku. Lebih tepatnya mereka nggak bereaksi apapun saat aku permisi mau duduk. Bah, makin lama makin keterlaluan saja orang-orang itu. Terbiasa hidup sendiri-sendiri mungkin. Sudah hilang segala macam ramah tamahnya. Yang konon dulu pernah jadi salah satu ciri orang di sini.
Untung ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Tak perlu permisi, lega juga aku bisa naik kaki bersantai. Mungkin sambil kelebas-kelebus merokok untuk mengusir kebosanan nanti. Peduli setan sama orang-orang bakal terganggu atau tidak. Wong mereka disapa aja nggak nyahut. Harusnya diganggu juga nggak protes. Sekarang yang penting merem dulu kompensasi dari berdiri hampir 2 jam waktu nunggu bis tadi. Bis sudah melaju sampai daerah Kalasan. Biasanya di sini kondektur sudah narik bayaran dari semua penumpang. Tapi heran, kok dari tadi nggak ada yang pindahin ya? Padahal duit sudah aku siapkan. Terserahlah, kalau nanti nggak bayar ya malah bersyukur loh. Tunggu dulu, sunyi waktu naik bis di malam hari sudah biasa. Tapi sepertinya yang sekarang ini terlalu sunyi. Mungkin ada 1-2 celoteh pelan terdengar. Tapi kenapa dari tadi ekspresi orang-orang ini terlalu datar? Lebih tepatnya nggak ada ekspresi yang tergambar di wajah mereka. Bahkan orang di sebelahku pun seperti nggak merasakan kehadiranku. Aku jadi sedikit merinding. Dulu Mbak Yuku pernah bilang, kalau malam jangan nunggu bis dari Janti. Lebih baik dari terminal saja, karena konon ada bis hantu yang suka ngambil penumpang di situ. Hah? Bis hantu? Iya, bis hantu. Selentingan kabar mengatakan bis ini mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Waktu kita naik itu, semua penumpangnya berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Konon, kalau naik bis itu dari Jogja bisa sampai Surabaya dalam waktu gak sampai 3 jam. Tapi kalau lagi gak beruntung, bisa juga gak sampai Surabaya. Guys, kita malah dibawa ke alam antah berantah. Lebih celakanya lagi, katanya bis hantu itu bersumber dari bis Sumber Kencono yang memang terkenal suka kebut-kebutan. Mas, sampean mau turun di mana? Aku mencoba menyapa penumpang di sebelahku, sekaligus mengusir rasa penasaran. Masa iya ada bis hantu? Dia nggak menjawab, guys. Lebih tepatnya bereaksi seperti semua orang yang dari tadi yang kusapa. Tidak ada bereaksi apapun. Gak ada ekspresinya. Ini mulai menakutkan, guys. Ku coba menepuk bahunya agar dia menanggapi sapaanku. Sial, tanganku menembus bahunya. Dia tidak nyata, guys. Dia bukan manusia, guys. Pak, kiri Pak, saya turun di sini, teriakku panik. Tapi mereka tetap dingin tanpa ekspresi. Sialan, mungkinkah aku akan terbawa ke alam gaib seperti yang orang-orang pernah ceritakan? Bulu kuduku mulai merinding, guys. Badanku terasa dingin, wajahku mulai pucat. Tapi percuma panik sekarang. Aku mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Simbah dulu. Tapi sial, lupa semua akibat ketakutan yang mendalam ini, guys. Aduh, hampir tanpa sadar aku meraih sebatang rokok. Kunyalakan perlahan dan kuhisap dalam-dalam untuk mengusir tegang. Cak, kok bisnya baru bau kemenyan ya? Penumpang di sebelahku mendadak menutup hidung, menatap lurus seakan menembusku dan bertanya pada kenek yang berdiri di pintu belakang. Gak apa-apa mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya dulu di Jati situ pernah ada penumpang lagi nunggu bis meninggal, ditusuk waktu ribut sama preman. Dan kalau jam malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ikut naik bis. Kasian, mungkin matinya gak tenang, jawab si kenek tadi. Aku terbangun dan bis terus melaju. Astagfirullahaladzim, ternyata
bis ini aman guys. Akhirnya sampai di lokasi Surabaya dan akhirnya aku turun. Alhamdulillah. Begitulah ceritanya teman-teman. Cerita singkat dari misteri bus berhantu tadi. Ternyata bukan bis hantu, melainkan bisnya ada hantunya. Nah, hantunya itu yang meninggal dibunuh sama preman di jembatan Jati tadi. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri video yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.